Selamat datang di podcast Heal Cinta. Jeng 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 jet. Kita kayak harus bikin ini deh, kayak Apa? Jargon. jingle. Majulah rakyat Indonesia. Apa hubungannya? Bukan ya? Apa? Begitu sulit lupakan Rehan. Iya, bisa. Undang Rehan gak sih? Kita harus undang Rehan nih, kalau enggak Gak usah ngundang yang nyanyi siapa namanya? lupa. Gak usah ngundang si Lupa. Bukan, Oh, bukan. maksudnya gue lupa. Oh, kita undang Rehannya aja. Undang Kayak Han, lu Rehannya. tuh kenapa? Iya. Apa yang membuat dia tuh begitu sulit melupakan lu gitu? Begitu susah. Susah tuh, Pak. Dia soalnya harusnya susah, tapi salah jadi susah. Sulit dan susah mungkin Iya, maksudnya Kak. sulit dan susah, berarti sulit banget ya. Banget. Oke, di episode kali ini kita syutingnya pagi lagi, jadi gue kelilipan ya. Oh, itu kelilipan Mau ini. dapat duit kali. Bukan, kelilipan morning person. Anjay, karena aku morning person banget ya. Parah. Jam 10 masih pagi banget loh buat aku. Jadi buat yang baru nonton, halo guys, ini adalah podcast Heal Cinta di mana kita bakal bacain cerita-cerita yang udah dikirim sama pemirsa. Sobat-sobat Hili. Sobat-sobat Hili Cinta yang menurut kita tuh menarik dan patut Semua orang untuk tuh- diperbincangkan. Dan semua orang harus tahu Dan gitu. semua orang harus tahu. Biar kamu tuh malunya dimaluin sama semua orang. Iya, tapi kan tenang aja karena ini boleh pakai nama palsu. Betul. Ya, jadi cerita dari palsu gitu. Berarti bukan Ayu Ting Ting, bukan alamat palsu doang nih. Nama palsu juga. Bukan nama palsu. Oke. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya berbahaya banget sih. Cuman ini abis aku ngepost kemarin, banyak banget teman-teman aku nggak tahu kayaknya nggak ngirim cerita deh, tapi reply kayak Reply ini aku banget story. sih, ini aku banget sih gitu. Tapi cerita gak? nggak tahu. Aku udah bilang cerita aja. Tapi Katif tahu gak cerita-cerita dari teman-teman Katif yang ngirim itu? Enggak. Ya, Belum. kan bisa kelihatan dari Karena sini. dia masa lalu. Ya berarti Oh. aku siapa tahu ada di sini tapi aku nggak tahu ya. Ah. Nah, jadi ini adalah tentang pacaran yang toxic. Toxic relationship. Jadi ini bahaya banget tapi banyak banget orang yang masih mau terlibat di dalamnya. Kenapa? Betul, Ya? betul. Ini sebuah fenomena. Kamu pernah nggak? Itu, yang tusuk-tusuk pisau roti. Terus rot. Iya, yang sampai kemarin tuh terakhir kita syutingnya podcast masih ngechat orangnya. Oh, yang itu. Iya itu. Oh, itu. Bentar kayaknya Gojek nelpon, guys. Bentar ya, guys. Halo? Pacaran toxic. Halo? Asuransi. Kenapa sih hari ini aktif banget ya asuransi ya kalau Jumat ya? Iya. Emang asuransi aktif Jumat? aktif Oh, Jumat. oke. Iya. Gitu. Oh, jadi yang tusuk roti, pisau roti ya. Pisau kamu roti. ya. Itu Terus kalian menurutku toxic. Terus sampai kamu blok semua kan? Total udah 8 nomor WhatsApp. Dia soysel kayaknya. Soysel. Karena dia tuh sampai yang ke tahap nelpon aku tuh pakai menjadi orang lain gitu. Hah, serius? Sumpah, Nawarin pura-pura. asuransi? Bukan. Kalau hari Jumat iya. Jumat Kalau nelponnya hari Jumat iya. Kenapa ya? Mungkin pada ini kali ya. Karena hari Jumat hari baik jadi Kan Jumat berkah. Jumat berkah. Jumat berkah. Jadi semua pada itu aktif hari Jumat. Oh Tuh, gitu. toksik. Kalau aku sih nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Apa aku yang toksik ya? Diwakilin. Diwakilin. Jadi hari ini kita bakal bahas nih cerita pemirsa tentang mereka di hubungan toksik, guys. Seperti Pasti itu. kebanyakan yang cerita ini akan yang udah melewati Kak. Betul dong. Kalau nggak kan dia nggak bakal cerita. Karena belum sadar. Kebanyakan orang-orang yang melewati fase toxic relationship mereka nggak sadar kalau mereka belum putus dan belum digoblok-goblokin sama temannya. Betul. Walaupun sebenarnya udah digoblok-goblokin mungkin Sudah. selama hubungan tapi nggak sadar. Nggak bakal Karena sadar. masih ada faktor C, I, D, U, K. B. Ciduk. Oh. Wow. Ciduk, faktor ciduk. Faktor ciduk. Bagus. Oke, sebelum Oke. kita mulai ke cerita pemirsa, aku mau ngingetin dulu kalau kalian kalau bisa sih harus ya nonton sampai habis. Betul, ya. dengerin dari awal full sampai habis, Iya, jangan di skip. Betul. Dan Karena- jangan lupa juga Oh, di jangan lupa. subscribe, Betul. di like, di komen dan di share. Betul Supaya kita sekali. semakin banyak. Produk Flashman. Masih kosong nih hari Kosong. ini, kita lagi-lagi kuda ya. Lagi-lagi kuda gratis ini ya. Aduh, mau naruh produk placement nggak ada gambar brandnya lagi. Baiklah seperti itu. Oke, kita langsung aja ke cerita pemirsa yang Sama.
pertama. Aku dulu kali ya. Cerita Oke. pendengar pertama adalah dari ini kayaknya nama asli nih. Septi. Dia pasti lahirnya bulan September. Loh, siapa tahu Septi Novemberia. Enggak mungkin nggak dong. mungkin. Oke. Enggak. Kalau Julti. Ya. Juli Septi. Enggak, udah capek semua. Judulnya adalah pacaran gak sehat. Oh, Iya sekarang dong. dikasih subjudul ya. Iya, pacaran gak sehat soalnya gak pernah olahraga. Oh iya. Begadang. Bangunnya sore. Gua. Bangunnya sore tapi tidurnya nggak pagi. Tidurnya tetap jam 8 pagi, jam 8 malam. Ya, tidur mulu hidupnya mendingan mati sekalian. Sorry. Oke, kita masuk ke ceritanya. Hai Kak, aku mau berbagi ceritaku. Kalau cerita ini kepilih buat dibacain, aku minta tolong nama aku jangan dibaca lengkap ya Kak. Sebut aja Septi. Kan emang nggak ada. Enggak, soalnya kan di emailnya ada. Oh, di emailnya Mungkin ada. namanya kan Siapa emailnya Pak Adit? septinovemberia@gmail.com. Oh, bener November ya. Iya, siapa tahu. Iya bener. Kebetulan loh ini ceritanya Iya, berawal Cin. Ih. waktu aku SMA. Awalnya aku dicomblangin sama temen SMA aku. Aku dikenalin sama temen semasa SMP temen aku ini. Kenalan lah aku sama cowok, sebut aja namanya Rangga. Cinta kali lu. Rangga. Tumben Ada gak Rian. apa dengan cinta? Tumben gak Rian loh. Biasanya kan sebutannya namanya Rian. Karena kan udah begitu sulit. Oh, begitu sulit. Udah terlalu begitu sulit. Rangga. Ini Rangga ya. Singkat cerita, ya Aduh. Tuhan. Udah Singkat deh. cerita, kita kenal udah setahun tapi cuma temenan. Masuk pertemanan tahun kedua, baru deh dia nyatain perasaannya kalau dia suka aku dan pengen aku jadi pacarnya. Aduh. Akhirnya kita berdua pacaran. Baru 2 bulan pacaran, aku ngerasa dia udah jadi pacar yang toksik. Baru 2 bulan loh. Emang 2 bulan harusnya kelihatan. It comes really early. Enggak. Karena mungkin dia deketnya udah setahun, jadi si cowok ini juga udah mulai relax. Apa ya relax ya? Enggak. Kebanyakan malah cowok tuh nggak bakal masih gebetan, nggak bakal menjadi. Nggak bakal kelihatan kan? Makanya kan karena kenalnya udah setahun, terus pacaran, jadi kan kesannya tuh kayak udah panjang gitu loh. Pacaran baru 2 bulan. Kenapa? Ya nggak tahu. Kenapa nanya kita? Kita mana semua. Kenapa jadi bahasa Thailand ya? Karena dia udah mulai atur-atur hidup aku. Aku dijauhin dari teman-teman sekolah aku yang teman main aku. Maunya aku sama dia terus. Duilah, kawinin kali. Tapi giliran dia ngajakin aku ke acara teman-teman dia, maunya aku nurut. Sampai aku ngerasa dia toksik banget. Waktu aku sharing soal mimpi aku sebagai perempuan, Asik. aku pengen jadi wanita mandiri, BSI, BCA, BNI, BRI. bisa di sini semuanya luar biasa. Living mandiri. Yuk, bisa yuk living mandiri yuk. Oke, mana tadi tuh, udah nyampe mana tuh? Oke, dan bisa jadi anak yang seenggaknya banggain ortu. Tapi setiap sharing dianya malah yang nasehatin aku buat jangan jadi wanita mandiri. Pengennya kelak kalau jadi nikah aku nggak boleh kemana-mana, dia yang atur semua. Oh, Ya nggak kucing apa-apa, kali. nggak apa-apa kalau misalkan dia bisa membiayai Gak seluruhnya. mau. Loh, justru gue kalau misalnya suami gue kaya ya gue foya-foya lah. Gak Iya, usah kerja maksud aku tapi gitu. gue foya-foya. Ini gak boleh kemana-mana. Mungkin maksud pemahamannya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja kali Kak. Enggak boleh kemana-mana. Karena kan kalau Ya kalau misalnya nggak dia boleh kemana-mana mah nggak usah nikahin anak soalnya orang. kayak ini kan tadi mau pergi sama temennya dia gak boleh. Oh iya, Dari benar. pacaran aja udah kayak gitu. Terus tapi kalau urusan cowoknya harus. Iya, sama teman-temannya harus. Iya, kan itu udah ini ya, menginjak bulan. Oh, menginjak ya. Itu tapi bener Oh menginjak iya, bulan. menginjak bulan. Jauh ya dia mainnya. Jauh ya dia mainnya. Menginjak bulan ternyata Septi ini astronot. Iya, ternyata emang ketemuannya di tengah-tengah atmosfer bumi Kak. Pantesan sama cowoknya nggak boleh kemana-mana. Betul. Jauh. Sekali pergi 20 tahun. Takut aja turunnya di mana, naiknya di mana kan. Iya. Lu yang nggak jelas Septi Ti, kata gue. ya nggak boleh lah Ti. Nggak boleh Ti. Menginjak bulan. Diulang lah. Bener itu. Menginjak bulan keempat pacaran, posisinya masih baru banget lulus SMA. Aku mutusin buat merantau ke luar negeri kerja. Kerja pabrik ya Kak, bukan IRT. Iya kagak. Iya, kita juga nggak suzon. Kita juga nggak nuduh. Aku asalnya dari salah satu kota di Jateng. Jawa Tengah. Bukannya berusaha, iya makasih ya Vin. Bukannya berusaha jaga hubungan cinta kita, dengan entengnya tuh cowok bilang gini, aku nggak bisa LDRan, gimana kalau kita break sebentar? Kamu di sana punya cowok lagi nggak apa-apa, aku di sini punya cewek lagi. Nanti kamu pulang kita balikan lagi di. Suka-suka hidup lu aja.
Iqbale lu. Suka-suka hidup lu aja, lu punya pacar, dia punya pacar, lu balik kita balikan. Aneh banget lu, tuk-tuk lu. Tapi kata-kata di awalnya aku banget tuh, aku nggak bisa LDRan. Iya, ih template anjir. Tapi aku nggak bisa LDRan, kita putus aja ya, nggak gitu. Iya. Aku nggak bisa LDRan, udah. Oh ya udah, tapi nggak disuruh putus terus kalau balik sama kamu lagi kan? Nggak lah. Enggak kan? Ini kan Nggak bakal. Makanya itu mah punya dunia sendiri kan dia. Iya, terus dia bilang, dikata hati aku mainan apa ya? Wih, time zone. Mulai marah. Emang aku bodoh kata dia. Dengan tegas emang aku bodoh gitu maksudnya, nanya. Dengan tegas aku bilang, aku nggak mau. Kenapa? Karena tegas. Kalau kamu maunya gitu mending udahan aja. Tapi dianya nggak mau, minta tetap lanjut. Akhirnya aku pergi dengan sedih ninggalin keluarga aku dan jujur sedih ninggalin dia juga. Tapi aku pergi kan buat bantu ekonomi keluarga aku juga Katif, karena aku bukan dari keluarga berada. Oh iya ya. Baru 2 bulan aku di rantau. Yang mana masuk pacaran bulan ke-6 ada satu waktu saat aku telepon handphonenya yang angkat cewek. Astagfirullahaladzim. Rangga. Customer service kali. Oh, iya. Siapa tahu. Jelas-jelas aku dengar suaranya cewek bilang, "Halo, ini siapa?" Aku balas dong, "Loh, kamu yang siapa? Ini nomor Rangga kan?" "Iya, ini nomor Rangga. Aku tuh pacarnya. Kamu siapa?" Telepon tiba-tiba mati. Taunya ibunya. Baru 2. Taunya iya. ibunya. Loh, Mas Rangga, ini siapa mu nelpon Ini siapa ibu ini Mas? nelpon orang? Udah gitu mati tiba-tiba. Nyapo tau. Aku tiba-tiba mati. Astagfirullahaladzim. Telepon tiba-tiba mati. Pas aku telepon yang kedua kali nggak nyambung, seperti sengaja dimatiin. Sampai aku coba telepon yang keempat kalinya baru cowokku yang angkat. Aku tanya tadi cewek itu siapa, dia ngakunya temennya. HP-nya dipinjem buat main game. Iya, orang main game mana ngangkat telepon. Udah gitu cewek lagi yang minjem buat main game, percaya iya, gak sih? Aneh banget. Dalam hati aku emangnya aku bocah yang bisa ditipu. Kalau kejadiannya seperti itu, terus lama aku pergi, nama aku dikontak dia dinamain apa coba? Dinamain Samsul. Nama cowok, makanya diangkat tadi sama pacarnya. Wah, Samsul nelpon nih. Akhirnya dari sini kita berdua sering bertengkar. Karena nggak kuatnya pondasi yang namanya komunikasi. Waduh. Kan orang kalau bangun rumah gitu komunikasi gitu. Bukan pondasi. Oh, Pondasinya bukan pondasi bangun rumah. Oh, bukan. Pondasi buat ke Lucy SCBD. Weh, Pondasi bener. Pondasian dulu. Aku nggak tahan sampai aku pengen putus sama dia, tapi aku sabar, coba kuatin diri aku nggak boleh jadi cewek lemah kata dia. Kamu nggak lemah. Kenapa ya kalau orang yang berada di hubungan toksik tuh ceweknya yang berasa kayak ini salah gue harus nih. bertahan. Iya, gue harus bertahan, gue gak boleh lemah padahal kabur. Bersyukur sama waktu sama dia sebagai perempuan aku bisa jaga diri aku Katif. Aku gak sampai pacaran yang kebablasan. Kebablasan tuh gimana sih emang Katif? Gini. Nah, gitu. bener. Iya, ayo kita ke PIM yuk. Nih PIM, kebablasan. Kelebak bulus. Kebablasan guys, gitu. Iya. Sampai ada waktu di mana dia vulgar banget, bilang dia bakal nunggu aku pulang tapi dia pengen Mobile Legends sama aku kalau aku pulang. Ya, ini kan semua umur. Kalau misalkan Mobile Legend, gak usah nunggu dia pulang, bisa login bareng. Ya kan enakan sebelahan, bisa. Yang ayo kita push rank hari ini biar mitik. Ayo login. Gak usah nunggu dia pulang. Ya nggak apa-apa dengan dia. Oh berarti udah terjerumus nih ya. Pacaran yang kebablasan. Dia dengan enggak kan cuma ditanya doang, diminta doang. Dia dengan segala kesoktahuan dia bilang kalau yang namanya keperawanan bisa balik lagi. Inilah itulah, jujur aku udah stres tiap dia bahas soal ginian. Mau kondo enggak sih ini orang? Ini bahas hal kayak gini posisinya udah LDRan ya Kak lah. Wah anjir nih orang. Masuk pacaran bulan ke-11 lama juga tuh. Dari bulan ke-6 sampai ke-11. Aku suka deh podcast Silih Cinta udah mulai seperti ini. Terbuka diulang gak usah. Belum genap setahun pacaran karena masih ganjil ya. 11 ya, kan 11, ganjil. Dia berulah lagi. Dulu tahun 2010 belum populer yang namanya WhatsApp Kak. Jadi aku gak bisa video Udah call lama. dia. Cuman telepon panggilan suara biasa. Itu pun yang sering telepon aku karena panggilan internasional kan mahal. Jadi aku ngerti. Malam itu aku inget banget jam 11 malam WIB aku telepon dia. Tiba-tiba dia minta putus, alasannya karena nggak bisa nunggu aku. Dia pengen kayak orang lain yang katanya tiap bulan puasa bisa ngabuburit sama ceweknya. Abis ngajak Mobile Legends sok-sok soleh lu. Sok-sok bulan Ramadan lu bawa-bawa, marah nih Allah nanti.
Terus yang bikin aku kecewa, dia bilang sekuat-kuatnya cowok coba setia, kalau ada cewek yang terus godain dia bakal luluh. Sampai dia bikin peribahasa sekuat-kuatnya batu karang bakal luluh kena air ombak laut, lempar pin. Tapi jangan ke kamera ini mahal pin. Emang ada ya? Enggak, kalau Sekuat-kuatnya aku sering batu bilang karang ya, sekeras-kerasnya batu, sebesar-besarnya batu akan terkikis tetap juga. akan terkikis juga dengan tetesan-tetesan air. Tuh gitu. Bukan lulu kena air ombak sih, setahu. Iya dia bikin Enggak, tapi sendiri. yang bikin aku kesel sekuat-kuatnya cowok coba setia kalau ada cewek yang terus godain. Itu elunya yang mau, Bang. Iya, kenapa harus selalu cewek yang salah ya? Cewek yang menggoda. Karena cewek yang namanya harus kuat. namanya cowok, mungkin kata orang-orang, mungkin dia pemahamannya seperti ini, Kak. Kucing dikasih tulang siapa yang nolak, begitu pasti. Ada mau. kucing gua nggak mau dikasih tulang. Oh iya, kucing ini, kucing Iya. British. Sorry dong, Oh, iya. pakainya Whiskas. Kalau dikasih tulang nggak mau dia. Aku masih ingat aku nangis waktu dia putusin aku, bukan karena kata putusnya, tapi karena momen waktu dia mutusin aku itu Katif. Posisi aku habis sadar dari pingsan. Kenapa? Aku kerja di pabrik elektronik yang kerjanya 2 shift dan kerjaku berdiri 12 jam, ya Allah. Serius? Aku pingsan karena hari itu hari pertama aku menstruasi, jadi aku nyesek aja Kak. Aku sendirian di rantau, kondisi badan aku lagi gak fit. Dia mutusin aku tanpa dia tanya kondisi kesehatan aku saat itu kayak apa. Akhirnya aku yain aja, oke kita putus, semoga dia bahagia dengan pilihan dia. Kita lose kontak, tahun kedua aku kerja yang mana kontrak kerja aku berakhir, aku pulang ke Indonesia Kak. Tiba-tiba aku di SMS sama mantan aku ini, si Rangga. Dia SMS kalau ibunya pengen ketemu aku dan dia kangen sama aku. Hilih! Itu cuma mau ngajakin main Mobile Legend. Belum. Kalimat yang terakhir belum, apa? Cuma ngechat kangen, cuma mau ngajakin main Mobile Legend. Mobile Legend. Jangan mau. Oh, aku nggak balas SMS dia, bener-bener. Bagus. Selang seminggu SMS dia itu, aku mutusin ke rumahnya. Ngapain? Aku kesana karena mau ketemu ibunya. Jujur Kak, ibunya tuh baik banget sama aku. Kamu juga pasti kangen sama Rangga, udahlah kamu alasan. Karena nggak punya anak cewek kali ya, jadi udah anggap aku seperti anaknya. Dulu beliau juga yang nganterin aku ke bandara waktu aku mau pergi. Ih, baik tapi ibunya. Waktu LDR sama Rangga, jadi SMS ibunya tanya-tanya kabar, tapi aku nggak pernah cerita kelakuan anaknya kayak apa ke aku. Aduh, kasihan. Aduh, gue nggak bayangin perasaan ibunya. Rangga ajak aku balikan, tapi sayangnya aku nolak karena aku tahu dia udah ada pacar saat aku pulang. Begitupun aku udah ada calon pacar saat Asik, itu. alhamdulillah Laku ya guys. Intinya dari kisah aku ini Kak, komunikasi itu penting banget dari sebuah hubungan. Visi misi hidup juga penting. Visi misi. Foya. Visi misi foya. Oh, bukan. Kalau udah dari awal gap pemikiran jauh banget, mending pertimbangin lagi buat lanjut. Oh iya Katif, kisah ini udah 12 tahun berlalu. Alhamdulillah. Bersyukur sekarang aku udah menikah. Ih, luar biasa. Aku kapan ya? Ya tahun ini Kak. Tahun depan. Tahun ini bentar lagi banget anjir. Ya gak apa-apa. Jangan dong. Dan Rangga mungkin juga sudah menikah. Aku memutuskan blokir medsos dia sejak 2014 karena aku tahu kepo itu gak sehat dan gak baik buat hidup aku. Bagus. Semoga dia bahagia selalu aja deh. Terima kasih buat pelajaran hidup yang pernah dia kasih buat hidup aku. Pesan buat wanita di luar sana, jangan korbanin impian kalian buat pria yang belum tentu worth buat kalian. Kalian berharga. Cintai diri kalian dulu, baru kalian bisa mencintai orang lain. Minum 2, 1 hari. Baru aku bilang kayak ikan minuman. Aku inget quote dari Bob Marley yang bilang, anjay anak Bob Marley. Yo reggae, Rastamania, reggae. Rastamania. Ih, aku dulu anak Bob Marley banget loh. Katanya Waktu suka Bob SMA, Marley. sumpah aku Berarti tahu reggae tahu lagunya Ras Muhammad nggak? Yang? Nggak tahu ya lagu Gak Ras suka. Muhammad. Enggak tahu. Loh, Ras Muhammad itu reggae mania dari Indonesia. Iya, aku nggak tahu. Aku taunya Stephen and the Coconut Trees. Stephen and Coconut. Yes. Sekarang jadi Stephen Jam. Oh iya. Stephen Jam karena udah nggak and the Coconut lagi. Kenapa kelapanya habis kali di Kelapanya pasar? habis. Sekarang soalnya dari kelapa dijadiin jam. Oh jadi jam. Oh oke gitu. Jadi ini quote Bob Marley yang bilang kayak gini. If she's amazing, Yeah. she won't be easy. Is it? If she's easy, yeah, she won't be amazing. Zing. Yo man, if she's worth it, Ya man. you won't give up. If you give up, you're not worth it. Terus is everybody is going to hurt you. You gotta find the ones worth suffering for, yo man. Ya man. Betul banget ini guys, luar biasa Bob Marley quote-nya ternyata bisa masuk ke Betul. ini ya. Don't Cewek. worry,
Yeah. about a thing. Eh. Cause every little thing is gonna be alright. Oke. Oh iya Katif, masih ada. Kirain udah. Oh iya Katif, semoga cerita kisahku ini bisa bermanfaat juga buat yang baca. Ada gininya. Kalau boleh tanya nih Kak, apa pendapat Kakak soal kata-kata mantan aku yang waktu itu dia bilang break up bentar nanti balik lagi. Yuk Pak Produser dinaikin. Break up bentar nanti balik lagi. Apa pandangan Kakak soal itu? Jujur waktu itu usia aku masih 18 tahun, dia juga cowok pertama aku Kak. Jadi waktu dia bilang gitu udah jelas dia cowok gak baik. Tapi aku tetap mau lanjut karena aku pikir dia gak sejahat itu. Kenapa ya Kak, orang yang kadang udah paling kita percaya dan kita anggap baik, malah mereka lah yang mampu dan tega nyakitin kita. Hehehe, aku cerita ini buat sharing aja Kak. Aku udah ikhlas dengan kisah masa laluku. Aku sekarang sudah bahagia dengan hidup aku. Sukses buat Kak Tiffany dan Kak Kevin untuk program podcastnya. Sehat selalu ya Kak. Salam Septi. Ya, apa menurut kamu? Yang tadi kan itu berarti Ya, kan. yang tentang apa? Yang LDR. Break dulu break nanti dulu, balik tapi harus lagi. balikan. Pendapatku itu cowoknya gesrek aja sih. Kalau aku ya, break itu adalah untuk orang-orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Yap. Karena Antara sebenarnya putus atau bertahan. iya, sebenarnya dia tuh udah pengen udahan tapi dia nggak mau kehilangan fans balik lagi. Menurut aku ya, golongan laki-laki tidak mau kehilangan fans gitu. Jadi sebenarnya tuh udah nggak mau tapi kayak break dulu deh Break dulu sebelum aja, aku break punya dulu yang aja. baru. Aku tetap kayak masih punya pacar gitu menurut gue. Kalau aku malah yang sering diajakin break. Kamu sering diajakin break, oh berarti cewek-cewek kamu yang tidak bisa mengambil keputusan. Beneran, 2 sih nggak banyak. 2 mantanku ngajakinnya break. Kalau aku nggak sih, kalau misalnya mau break ya udah putus aja. Betul. Karena Soalnya kalau di aku putus tuh susah banget Kak, ngeluarin kata putus tuh. ya, aku tapi paling juga, anti. Aku juga sih. Kayak kalau udah mentok banget betul. baru kayak keluar kata-kata itu. Putus. Tapi nggak apa-apa Septi, karena aku ngerti kayak tadi yang kita bahas di awal, biasanya orang-orang yang sedang berada di hubungan yang toksik, mereka tuh nggak Nggak ngerasa. akan sadar. Mereka tuh kayak tertutup matanya. Ditutup sama jin. Ditutup sama jin BTS. Wih, Seneng dong asik mereka. dong, tutup terus dong. Terus makanya itulah pacaran tuh nggak boleh ya guys ya. Apa? Ditutup jin. Oh iya. Nggak boleh. Jangan, Pacaran tuh jangan pacaran. Nggak boleh pacaran. Nikah langsung. Iya. Kayak aku nih, aku kan ini nggak boleh pacaran. Iya, aku dari Padahal karena nggak ada yang mau aja. Enggak, kalau kita kan emang dari kecil belum pernah pacaran. Ya kan Kak? Apa itu wanita pisau roti? Oke, Septi. Oke, kita masuk ke pendengar cerita yang kedua. 2. Eza. Nggak pakai Yayang. Eza Yayang. Tahu nggak Eza Yayang? Nggak pakai Sumendra. Emang kenapa? Eza Sumendra. Teza. Eza, tapi ya gimana ya ini Judulnya. Ini judulnya dari Falah ya. Dari Pala. Jadi kita dikasih subjudul mulai sekarang ya. Setiap cerita pendengar. Tapi judulnya, tapi ya gimana ya? Keselin sih. Ya ngeselin. Judulnya kayak kurang ini ya. Oke. Hai Kak, karena baca di IG story-nya Kak Kevin, jadi aku kirim ini. Ih, gemas. Eza bentar, Eza tuh cowok apa cewek sih? Lihat aja nanti. Oh iya bener. Thank you. Iya, sama-sama. Gak tahu sih ini toxic atau enggak, tapi kalau kata teman-temanku toxic, sharing aja sih, di roasting pun gak masalah. Roti kali di Iya. toasting. Aku kira beneran di toast kan. Intinya ambil hikmahnya ya dari ceritaku ini. Oke. Cerita ini dimulai dari aku kelas 2 SMA. Waktu itu aku pacaran nih sama teman sekelas. Satu aja. Sorry, terbayang. Bebayang. Sama teman sekelasku, sebut aja B. Bella tuh pasti. Atau Iya. Kak Budi, cowok cewek. Bukan sombong ya Kak, tapi di sini posisinya aku golongan 5 besar lah. Hah? Ini dalam prestasi. 5 Anjing, besar. sombong lu. Lah kan belum nih. Sombong Kalau si lu. B golongan anak-anak bolak-balik BK. Jadi kayak anak pinter sama anak Oh berandal. berarti fix Eza cewek, cowoknya Budi. Iya, Oke. cowoknya Budi atau Burhan. Dan si B ini adalah anak-anak bolak-balik BK. Nah pas pacaran masuk 3 bulan, aku dengar nih dari teman kelas lain kalau si B ini punya selingkuhan anak sekolah lain. Aku nyoba tanya juga ke B, bener apa enggak? Dia ngakuin itu dan minta maaf, terus aku maafin aja sih karena ya udahlah, aku pikir dia baik ke aku juga. Balik. Dia balik ke aku. Astagfirullahaladzim mataku. Tapi jalan 6 bulan, B berulah lagi, kali ini sama sekolah sebelah. Ya Allah. Oh. Dan alurnya sama aku tanyain. Sama aku tanyain, B minta maaf, aku maafin. Nah, makasih Kak. Ya sama-sama. Pas 1 tahun si B ini berulah dengan balikan sama mantannya. Di situ sebenarnya aku udah capek karena alurnya pasti sama. Dan bener juga alurnya sama. Tapi pas ini
Tapi pas ini tuh yaudah aku aja. Tapi pas ini dia Bu. nggak ada tanda bacanya, selalu kamu dapet yang nggak ada tanda bacanya. Boleh gak besok aku dapet yang tanda bacanya bener kayak safety tadi. Kak aku cerita terakhir deh. Ya udah, tapi pas ini tuh aku kayak sempet ya udah bodo amat, dan emang dia kelakuannya kayak gitu. Pinternya aku pas itu juga nggak ada niat mutusin ya. Oke. Pinter ya, karena aku mikirin mamanya sih, mamanya udah baik pol ke aku semua. Oke, mama. Cowok-cowok yang menciptakan breaking. hubungan toksik mamanya baik. Karena mungkin mamanya tahu kali ya anaknya. Bercanda mah. Jangan-jangan adik aku, mamaku baik. Ya. Iya, oke. Aku gak mau ikutan ya. Ini masalah rumah tangga orang. Aku ya kasihan juga ke mamanya kerja sendiri. Terus misal si B kayak gitu, terus ya gimana ya? Jadi aku pertahanin tuh di situ. Naik yuk. Terus sekitar 15 bulanan si B selingkuh lagi sama adik kelas. Anjir kerjanya selingkuh. Enggak, sumpah ya, dia tuh selingkuhnya gini loh, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, Tapi ya kan? terakhirnya mundur. Mundur lagi. Jadi tingkat RT rukun tetangga. bener. Si B selingkuh lagi sama adik kelas, bahkan sampai muncak bareng. Ke puncak bareng dia. Anjir aku kira muncak bareng apaan. Muncak ke puncak. Astagfirullahaladzim. Kamu mah jorok aja pikirannya. Gara-gara main Mobile Legends si Septi. Iya, nonton bareng, keluar terus, dan aku nggak tahu menahu. Aku baru tahu itu waktu si Dede ini tiba-tiba nge-sarkas, Mbak nggak mau diputusin Mas B karena nggak perawan ya. Hari ini kenapa ya ceritanya? Hari ini kok. Hey. Hey. Aku yang digituin langsung emosi sih Kak. Aku aja ya pacaran sama si B tuh gak pernah aneh-aneh. Pulang paling malam jam 8. Kalau aneh-aneh sekalipun, emang kalau aneh-aneh gak bisa jam 7 ya? Iya emang aneh-aneh gak bisa, harus jam 8. Sebelum jam 8. Iya, gimana Emang ya? kalau orang pulang jam 10 aneh-aneh. Gue kalau pacaran pulang jam 12 gak aneh-aneh gue. Iya aneh-aneh emang gimana sih Kak? Gak tahu apa ke Dunkin Donat pergi gak bayar. Nah itu aneh banget sih. Aneh anjir. Aneh banget. Ke Dunkin Donat beli mie ayam. Ke Warmindo bawa Indominya sendiri. Nah itu aneh banget. Aneh banget kata abangnya. Kenapa lu? Terus kalau aneh-aneh sekalipun bakal digebukin aku sama bapakku. Ya kan bisa diem-diem aja. Iya kan bisa bohong. Aduh gak jadi. Jangan guys. Gak boleh. Ya akhirnya pokoknya aku kayak berkelahi sama si Dede sampai masuk BK. Oh mandi kelasnya. Iya, Burger King. berantem masuk Burger King baikan. Pakai promo yang di line. Iya. Di line kan selalu dikasih promo tuh. Habis berantem lagi promo tuh, ya kita ke BK gitu. Nah pas itu si B mutusin si Dede nih dan minta maaf ke aku, gitu pinternya tak maafin dan gak aku putusin soalnya masih kasihan sama mamanya. Mendingan lu minta masuk kartu keluarga deh daripada kayak gini. Jadi adeknya aja. Pikirku pertahanin sampai ujian selesai gitu loh. Ya udah di situ lanjut lagi hubunganku yang sebenarnya udah nggak bisa dibilang hubungan. Dan pas banget mau ujian tuh si B selingkuh lagi. Kali ini sama anak SPG tuh kan SPG. tambah Oh, SPG. Ya Allah Budi. Ya Allah Budi. Astaga. Ya Allah anak seripang loh ini. Ja lu sih harus sepil sih Ja namanya Ja. Iya, Nama cowoknya anjir tuh Kak pas selingkuh posisi nih aku dibilangin kalau dia selingkuh. Gini aku masih ingat, maaf ya aku terpaksa selingkuh soalnya kan ini ujian butuh HP, laptop aku gak punya. Aku harus minjem dia tapi ya caranya aku pacarin dulu. Anjir lu ganteng banget lu Bud. Demi Allah dia gak tahu warnet ya. SPG HP anjir. SPG Vivo ya. Dan pas itu aku ngejawab loh, pakai HP atau laptopku kan bisa gantian gitu, kayak kamu pakai HP aku, kayak kamu pakai HP aku pakai laptop atau sebaliknya. Dia jawab enggak, aku nggak mau ngerepotin kamu. Ih, si anjir. Ya udahlah ya Kak, aku males ya tak yain aja. Harusnya dia ganteng gak sih? Sumpah Iqbale Bener. Iqbale sih, mukanya minimal si Iqbale lah lo ya. Habis tak iyain malah dengan santainya tuh si B sama Mbak SPG lewat boncengan nempel banget depan mataku persis dengan wajah yang kayak nggak kenal sama sekali ke aku. Tapi kalau boncengan nggak mepet agak ribet ya kayak. Kalau motornya panjang bisa, tapi kalau motornya Honda Beat susah. Kalau CBR gimana CBR? CBR gini. CBR mah mepet banget, orang nungging, motornya nungging apalagi yang naik. Terus Ganteng Budi. Di situ aku kayak swakit hati banget, kayak ya ampun aku nih dari lahir sampai SMA nggak pernah pacaran, sekalinya pacaran diginiin. Mana pas pacaran sama dia aku yang bayarin apapun itu, sampai aku tuh pakai uang SPP sama uang bayar les. Astagfirullahaladzim. Ya mak lu nonton, sumpah gue doain mak lu nonton.
tapi biasanya ini emang kenanya ke orang-orang yang baru pertama pacaran karena mungkin menurut mereka oh pacaran gini kali ya. Betul, Itu belum tahu kalau ini tuh salah. Katif pernah gak sama orang yang pacaran sama orang yang baru Mau pertama kondo? pacaran? Enggak, baru pertama pacaran. Enggak pernah. Atau kalau mau kondo? Pernah. Pacar aku yang kedua itu aku pacar pertama. Enggak Jadi pernah. apa enggak nih? Enggak pernah. Soalnya aku belum pernah. Aku belum pernah. Nggak pernah ngerasain. Paling parah tuh sampai aku gadai anting aku demi keluar sama si B. Ya Allah. Lu mau jalan lu ke Pegadaian dulu gitu? Sumpah. Ya ampun nih kacau banget. Ya udah aku pendem aja ya Kak. Aku pertahanin tuh sampai ujian dan pas selesai ujian dengan penuh tekad itu si B ku putusin. Itu gila banget sih ini. Ini si Eja gedenya jadi aditbisa.com sumpah. Aditbisa.com. Hati-hati lu Ja, sumpah. Enggak, tapi dia udah belajar sih dari sini. Oke, insya Allah ya. Iya, kalau itu tuh bukan hal yang lumrah. Nggak berhenti di situ Kak. Pas abis putus tuh kan si B tuh masih jalan sama Mbak SPG. Tiap ada masalah si Mbak SPG ini curhat ke aku. Kok lo bisa kenal sih sama Mbak SPG-nya? Ngapain? Dan si B lari mohon balikan lagi ke aku. Tapi nanti kalau udah mau baikan mereka berdua ngejelekin sama ngata-ngatain aku. Ini kejadian juga berulang terus dari aku baru putus sama si B lulus SMA 2019 sampai sekarang aku semester 5 2022. 3 tahun loh dari putus loh. Masih kayak gitu terus. Terus si Mbak itu masih jadi SPG sampai sekarang. Iya. Dia nggak mau naik pangkat. 3 tahun kamu dari SMA. Iya, paling nggak jadi koordinator SPG gitu kan bisa. Bisa. Iya. Bahkan udah putus dan gak kontakan pun masih diginiin. Kata teman-temanku sih ya Kak. Kata teman-temanku sih ya Kak, hubunganku toksik ibarat udah sampai akar. Tapi yang ditebang cuman sampai batang. Iya bener sih. Jadi toksiknya tuh belum tuntas. Gak tau lagi deh mau gimana. Kayaknya cukup deh ceritaku, ku tunggu roastingan dan pesanmu buat aku Kak. Dan semoga bisa ngasih pengalaman dengan aku sharing ini. Pesan buat semuanya, jangan jadi goblok karena cinta. Karena sepinter-pinternya lu kena cinta pasti goblok. Buktinya Eja. Iya, 5 karena besar. dia 5 besar di 5 sekolah. besar kena cinta goblok. Goblok dia tiba-tiba. Mau jalan aja gadein dulu. Sumpah, tapi ini sulit sih karena si Eja juga udah berusaha untuk ngeblok kan tadi dia bilang ya. Ya, ngeblok. Kalau nggak salah, tapi si cowok ini balik terus gitu. Jadi mungkin satu-satu caranya adalah kamu pindah rumah deh. Gak, satu-satu cara yang kayak aku lakukan. Apa? Udah, biarin aja. Di blok terus. Kalau aku blok terus. Nggak, kayaknya karena dia tuh datang terus gitu loh ke rumahnya karena udah tahu alamatnya. Masalah si ini juga tahu pernah datang Kak, cuman aku suruh dia main. Jadi dia sebelum nelponin aku tuh nelponin mamaku. Sama mamaku juga aku suruh blok-blokin. Karena itu kayak gitu, dia sakit orang kayak gitu. Apa? Iya, cowok tuh kayak lebih gencar gitu nggak sih? Mungkin karena si B ini emang kagak punya duit kali ya, makanya dikejar banget ya. Iya, jadi kayaknya dia cintanya sama Eja, tapi Eja nggak bisa provide. Berarti duitnya di SPG. Iya, ih ngeri banget cowok-cowok kayak gini tuh nanti sampai tua bisa jadi simpenan tante-tante nggak sih? Ih, rasanya gimana Enggak, ya? serius. Maksudnya kayak jadi punya sugar mommy gitu loh. Ih, tapi Enggak. aku pengen dah Kak punya Lu dulu sugar gitu ya, mommy. Dit? Makanya lu gitu ya, geleng-geleng ya? Iya, itu sugar mommy. Tapi aku pengen deh Kak. Oh, teman bokap Kak, lo. aku pengen Naksir sama bokap lo berarti ya. Pengen aku punya sugar mommy deh. Ih, ngapain? Aneh lu. Jadi sugar. Enggak lah, tapi lu tuh harusnya pengen Sugar jadi mommy. cowok kaya. Jadi nggak Amin. butuh sugar mommy. Kalau sama sugar mommy tapi jadi cowok kaya. Nggak mungkin lo jadi sugar mommy. Nggak mungkin cari sugar mommy Oh, kalau nggak udah mungkin kaya. Lu jadi sugar daddy. Oh, iya. Iya, nggak boleh. Oke, kita ke cerita Selanjutnya. selanjutnya. Kalengkong gua. Teng. Awalnya manis, akhirnya najis. Ih, dicuci dong pakai tanah 7 kali. Iya. Fala. Iya. Halo Katif, Om Pepin dan tim. Halo. Jangan kebiasaan tim, jangan TIM. Nggak apa-apa emang. Bahasa Indonesianya tim, TIM bener. Ya tim podcast gitu. Iya, Jangan tim doang. kenapa emang Tim Burton? Ya bisa. Aku mau cerita pengalaman aku toxic relationship pas SD. Ya Allah, baru SD udah toxic lu. Wow. Gua mah cuman minum sirup ABC dari plastik doang, lu udah hubungan toksik. Aduh, jadi aku suka sama dia ini dari kelas 1. Dari kelas 1 SD anjir. Dari kelas 1 SD karena dia ketua kelas terus kayak berwibawa gitu, keren. Ya Allah, berwibawa kelas. Aduh, lu berwibawa kelas 1 SD gimana sih anjir? Ayo semuanya istirahat di tempat. Enggak, lebih ke kayak mungkin dia paling pinter baca huruf. Apa? Ini A.
ini B, Satu. ini C. Bisa pertambah-tambahan udah sampai 10. Iya, perkaliannya udah sampai kalian 4. Kalian Jadi 4. dia sangat berwibawa. Aduh, Oke. mamaku lagi guru SD kelas 1. Tapi Di mana tuh? Tapi sampai kenaikan kelas berikutnya yang suka sama dia bukan cuma aku. Jadi di kelas kayak rebutan gitu. wow. Terus dia baru nyadar aku suka sama dia pas kelas 3 SD karena aku suka coret-coret nama dia sama nama aku di atas meja. Sumpah itu, tapi Itu dulu SD. iya sih, Aku sumpah. kan sampai SMP sih kak. Iya, emang zaman dulu. Ya, Kamu zaman- ke Dufan nyoret-nyoret di itu enggak? Apa? Di kalau lagi ngantri di temboknya. Enggak. Oh, enggak ya, bagus. Itu perusahaan Iya, aku juga enggak, tapi banyak. Oh iya, aku sampai Iya. cerita. Soalnya kalau anak zaman sekarang mejanya udah bukan meja yang bisa dicoret-coret. Iya. Meja lab yang warnanya kayak gini. Oh iya, kalau dulu aku meja kayu. Iya, Jadi aku aku meja pakai kayu. pensil diukir gitu. Bisa, bisa. Iya kan, Sekarang ya tuh udah kan. gak relate anak-anak. Iya, udah nggak bisa. Tadi sampai mana? WK. di atas meja. WK. Tapi aku Bukan. malah- Benar. Bukan. Benar. Kadem. Udah mata aku siwur kalau baca. Ya maaf tapi, namanya juga. tapi aku malah dijauhin kayaknya dia ilfil. Tapi singkat cerita, secara pas kelas 6 kita deket gitu sering chatan dan gak lama dia nembak aku. Wek. Seneng pas saat itu karena penantian 6 tahun akhirnya mau juga. Wow. Tapi satu sisi karena waktu itu mau UN, aku awalnya nolak dan bilang Nggak gak bisa. bisa. Aku mau fokus Kelas 6 UN. SD nih. Kelas 6 SD nih. Nolak orang mau fokus UN. Mungkin kita harus nunggu setelah UN dan dia mengiyakan. Oh iya, FYI aku dulu sering juara kelas gitu. Eja! Lu Eja ngirim ini. dua cerita, Ini Ja? Eja ngirim 2 cerita nih. Sering juara kelas gitu, jadi takut dimarahin mama kalau nilai turun. Tapi selang beberapa hari kok aku kepikiran wek. Jadinya aku bilang ke dia, ayo pacaran deh. Karena aku ngebet juga takutnya kalau nunggu UN gak jadi. Nggak jadi pacaran. Gak jadi UN. Bukan. Nggak jadi Ke pacaran. bawah dong Mbak Adit. Nah pengalaman toksiknya dimulai pas udah pacaran. Toksik nggak lo? Toxic. Janji nggak toksis. Toxic. Iya toksik. Pengalaman toksiknya dimulai pas udah pacaran. Jadi kalau berantem dia di chat kasar banget, mengganggu aku belajar. Kalau chatnya nggak dibalas 2 menit aja pun marah. Katanya, kamu kok lama balesnya? Selingkuh ya? Kelas 6 SD aja. Anak SD loh ini, astagfirullahaladzim. Aduh, padahal aku lagi disuruh mama. Kenapa lu pakai bilang aku lagi disuruh mama sih? Sebel banget gua anak 6 SD. Terus, aduh, ponakan aku jangan-jangan ya? Ponakanku udah kelas 6 SD loh. Aduh. Terus kata-katanya suka kasar, aku lupa detail ceritanya apa, tapi masa-masa itu aku cuma bertahan 19 hari aja. Dan setelah itu aku putus karena dia mulai ngechatin temen aku yang suka sama dia juga. Jadi aku ngerasa diduain kan. Terus putusin, gak baik. Katif jangan gitu kan. Balik ngebayangin anak SD Sumpah. Gak ponakanku masalahnya. Iya makanya. Terus putusnya gak baik-baik karena dia maki-maki aku sampai ada kata-kata yang aku ingat sampai sekarang. Aku nyesel banget pernah pacaran sama kamu. Nyesel pernah kenal. Sumpah lo nontonnya sinetron apa sih anjir? Masih kelas 6 SD. Kesel banget gue. Dulu emang nyes banget, wek complicated banget ya Allah, drama, emot nangis. Tapi itu nempel sampai sekarang kalau aku deket cowok, apa dia bakal nyesel juga nggak ya? Apa aku nggak worth it ya? Gila overthinkingnya sampai aku kuliah. Sumpah kaleng kongguan gue kasih tahu ya buat Sampai lu. kuliah. Itu SD. Itu SD bro. SD Itu bro. cowok lu juga nggak ngerti apa-apa itu. Iya, cowok lu juga dulu memang gue pernah pacaran waktu SD, Udah sumpah. lupa. Tapi aku sempat balikan sama dia pas SMP. Oh pernah balikan kak. Oh, pernah balikan. Sempat balikan. Ternyata kelakuannya masih sama dan aku putusin dia setelah pacaran 5 hari. Janji nggak 21 hari jumlahnya. 19 tambah 5. Oh 24. 24 Kirain hari. udah 16. Sekian cerita. Oh, tikus sekali. Itu doang. Sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah membaca. Sehat-sehat hati obat. Ini ya kalau gua boleh simpulkan ya bagian toksiknya. Kongguan lu toksik. Aku sampai nangis. Jadi bagian toksiknya adalah nih 2 menit nggak bales dibilang. Ini
anak SD loh. Sumpah tapi kita bukan yang ngetawain ya sesuatu yang bikin kamu trauma sampai kuliah ya. Iya, bukan. Kita hidup tuh dibawa ketawa aja kayak lu sebenarnya hidup lu tuh kocak. Harusnya tuh lu tuh kagak usah, lu tuh enggak usah overthinking sampai sekarang bisa bikin orang nyesel apa kagak. Betul. Karena hidup lu kocak. Itu Ini orang tuh pengalaman kocak. yang menurut gua lu tuh mendapatkan pengalaman ini harusnya beruntung karena lu mendapatkan kehidupan yang lucu. Iya dan kayak akhirnya di hidup aku ada yang lucu gitu buat diceritain. Lu kalau jadi stand up comedian lu udah punya materi buat diceritain coy. Enggak, dan gitu aku bacainnya udah serius-serius ternyata habis. Kirain kan SMP udah ketemu pacaran 5 hari kan ketemu lagi kuliah Iya gitu ternyata ya, enggak. habis. Enggak sumpah tapi semangat ya. Itu kamu tuh salah satu orang terpilih yang merasakan toxic relationship di masa SD. Dari kelas 1 sumpah gue kelas 1. Oh dia pacaran kelas 3. Iya tapi kan dia naksirnya dari kelas 1 Vin. Toksiknya di kelas 3 SD. Sumpah. Toksiknya di mana? Gak balas 2 menit. Kelas 6. Kelas 6 ini kan mau ujian, mau UN. Oh iya. Kelas Kira 6. Dari kelas 3 dia udah mulai nulis-nulis namanya. Oh, iya, jadi si cowok ini udah tahu kalau dia suka sama si cowok ini. Sumpah ya. Ponakanku aja yang kelas 6 SD masih main sama adik-adiknya yang masih bocil. Tapi sumpah gue tuh baca cerita ini kayak merasa kenapa SD gue cuma seputar ngompol di celana, beli es nyot-nyot di di tembok cuma dibolongin segini, jadi rebutan. Aku inget cerita Katif salah masuk ini jemputan. Iya, salah masuk mobil orang. Kenapa ya? Kenapa ini bisa kayak aku nyesel banget pernah pacaran sama kamu, nyesel pernah kenal. Astaga. Kelas 6 SD. Ya Allah, gue aja kagak inget teman-teman SD gue kecuali yang deket-deket bener ya. Ini kongguan lucu banget. Sumpah sih, lo ada best sih. Enggak, masalahnya si Falah juga ngasih subjudulnya awalnya manis akhirnya najis. Kirain lucu gitu. Iya. Ternyata beneran komedi. Iya. Aduh, Ya itu dia tadi 3 kisah pemirsa di minggu ini. kongguan sialan banget kongguan. Semua di sini masih kayak menbung gitu kayak "Hah, apa yang baru saja terjadi?" Jadi kongguan itu menganggap toxic relationship dalam hitungan 24 hari. Iya. Ya, selamat ya. Kamu tuh malu sama si Eja. Iya. Toxic relationship Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Terus sama si itu Iya. LDR luar negeri. Lu ditotalin cuma 24 hari. Oke, cerita paling hilih hari ini yang mana? Sekalinya Kevin Gak banget. ada 5 menit, gak ada. Gak ada 5 menit itu. Lu tuh hebat loh, storyteller dia ya. Karena ceritanya dia pendek tapi begitu berkesan di hati kita. Sangat berkesan. Sangat berkesan di hati kita. Pacaran toksik 24 hari. Sumpah tapi ini cocok banget sih sama nama ini kita. Sangat-sangat hilih. Cinta. Kayak, aku boleh jujur gak? Dari sekian banyak episode Hilih Cinta ini hilih banget. Ini kandidat yang mengalahkan aditbisa.com ya. Hilih banget Nah, ini soalnya. sangat sensasional Astaga, gitu kali kayak kongguan. noktah merah per SD-an gitu kan. Kayak dia tuh masih SD banget anjir, gue kerjaannya natoyosan. Tahu gak abis ini aku ngapain? Lupa apain. Selesai podcast ini, aku nanya Falah ini yang ngirim emailnya dari siapa? Iya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton Gila, podcast terima kita kasih ya minggu yang pada ini kirim ya. untuk hubungan toksik, karena aku yakin sebenarnya masih banyak banget, cuman kemarin Betul. kita tuh buru-buru ngepostnya, jadi Betul. mungkin ada teman-teman yang belum sempat ngirim. Belum sempet Nanti mungkin lihat. kita bisa bahas lagi ya Betul. pacaran toksik. Seru, karena soalnya ternyata toksik tuh banyak. Seru dan banyak banget, benar banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa di follow dulu Instagram kita. di @podcasthilicinta. Nanti kita bakal pilih cerita cinta yang menurut kita paling menarik dan sesuai sama tema yang udah kita share ke kalian. Jadi Iya. kalian pantengin terus Instagramnya. Kalau misalkan di share temanya sesuai sama cerita kalian, langsung kirim ke kita. Betul, ceritanya. dan kalau misalnya ada part-part yang kalian suka boleh loh di share di IG story. Betul. Tag kita juga biar kita bisa share juga ke yang Feel free. lain. Ya, apaan tuh kayak gitu kan. Jangan lupa juga untuk di subscribe, Di comment, dan di share. share, Share. di like juga ya. Betul. Jangan lupa 1000 subscribers kita akan ada sesuatu yang biasa aja. Biasa aja. Ya, terima kasih banyak. Makasih semuanya udah deg-degan pada apa nih. Terima kasih semuanya. Bye.